8:13 Lukas pukul 8:13 Mereka yang jatuh di atas batu adalah mereka yang menerima firman itu dengan sukacita ketika mendengarnya, tetapi tidak berakar. Mereka percaya untuk sementara waktu, tetapi menyerah pada saat pencobaan. Lukas pukul 8:13 Perumpamaan tentang penabur tanggapan terhadap dugaan sanggahan Alkitabiah dari keamanan abadi yang digunakan oleh Arminian keyakinannya tidak memiliki manfaat yang menyelamatkan sejak awal. Bukan kualitas iman apapun yang dapat diterima oleh Tuhan. Ini adalah orang-orang Kristen nominal yang belum diselamatkan. Jatuh dari perjalanan kasih karunia, Galatia 5:4, kamu yang berusaha dibenarkan oleh hukum Taurat telah terasing dari Kristus, kamu telah jatuh dari kasih karunia. Orang Kristen nominal di jalan keselamatan, disesatkan oleh guru-guru legalistik. Mereka telah menyimpang dari konsep kasih karunia. Hanya memiliki konsep kasih karunia, seperti yang dikhotbahkan Paulus, tidak membuat seseorang diselamatkan. Karena menerima sesuatu sebagai konsep tidak sama dengan menerima sesuatu sebagai keyakinan. Dan terbukti dari mendengarkan guru-guru legalistik bahwa mereka tidak memiliki kasih karunia sebagai keyakinan mereka. Sama seperti Hyper-Arminian menolak konsep anugerah, bagian-bagian yang menggunakan kata Yunani, meno, sering disalahartikan karena kesalahpahaman terjemahan kata ini. Kata meno secara sederhana berarti hidup, tinggal, berdiam. Perintah seperti tinggal di dalam aku sering disalahartikan sebagai makna terus tinggal di dalam aku seperti kamu dulu, padahal itu bisa berarti hidup di dalamku mulai sekarang dan berlanjut tanpa batas. Pertanyaannya di sini adalah apakah seseorang yang hidup di dalam Kristus dapat berhenti hidup di dalam Kristus dan menjalani gaya hidup yang berdosa dan kehilangan keselamatannya? John mengatakan tidak. 1 Yohanes 3:6, tidak seorang pun yang hidup di dalam Dia terus berbuat dosa. Tidak seorang pun yang terus berbuat dosa telah melihat atau mengenal Dia. Menurut bagian kedua dari ayat ini, tidak ada orang yang menjalani gaya hidup berdosa yang pernah menjadi orang Kristen sejati. Dia tidak pernah mengenal Kristus. Dia tidak pernah dilahirkan dari Tuhan. Selanjutnya, menurut bagian pertama dari ayat ini, dari mereka yang tinggal di dalam Dia, lahir dari Tuhan, adalah orang Kristen sejati, tidak satupun dari mereka menjalani gaya hidup dosa. Mengapa demikian? Yohanes menjelaskan beberapa ayat kemudian dalam 1 Yohanes 3:9, tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, karena benih Allah tetap, kurang, di dalam Dia, ia tidak dapat terus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Kata, tidak bisa, adalah kata Yunani, dunamai, di mana kita memiliki bahasa Inggris, dinamit, dan mengacu pada keterampilan. Mereka yang lahir dari Tuhan telah kehilangan kemampuan untuk menjalani gaya hidup dosa karena benih Tuhan, Roh Kudus, hidup di dalam mereka. Kata, tinggal, adalah kata, kurang, yang dalam 1 Yohanes 3:6 diterjemahkan, hidup, dan berarti hal yang sama di sini. Hidup di dalam Kristus bukanlah suatu kondisi keselamatan sebagai gambaran dari orang yang diselamatkan. Apakah ada ayat yang menunjukkan bahwa seseorang yang telah hidup di dalam Kristus kemudian berhenti hidup di dalam Kristus dan kehilangan status keselamatannya? Kami akan terus mempertimbangkan ayat-ayat lain dengan mengingat hal ini. Yohanes 15:5-6, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Jika seseorang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan menghasilkan banyak buah, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam aku dia ada seperti ranting yang dibuang dan menjadi kering, ranting yang demikian itu dipungut, dibuang ke dalam api, dan dibakar. Jika ada orang yang tidak hidup di dalam aku, ini bukan untuk mengatakan bahwa orang seperti itu telah hidup di dalam Kristus sejak awal. Tetapi mereka yang adalah orang Kristen sejati pasti akan menghasilkan buah, bukan melalui usaha mereka sendiri, tetapi hanya karena Kristus menghasilkan mereka melalui mereka. Yohanes 15:2, dia memotong setiap cabang dalam diriku yang tidak menghasilkan buah. Di sini dia tidak menggunakan hidup, tinggal, atau diam, tetapi hanya mengatakan di. Saya percaya dia sedang berbicara tentang orang-orang yang bergaul dengan gereja yang kelihatan, yang memiliki pengetahuan yang dangkal tentang Kristus, tetapi yang tidak membangun hubungan yang hidup dengan Kristus seperti yang terlihat dari ketidakberhargaan mereka.
Perhatikan dalam ayat 5 bahwa tidak dapat dihindari bahwa cabang-cabang yang memiliki hubungan yang hidup dengan pokok anggur akan menghasilkan buah. Bagaimana ranting berbuah? Ini hanya memungkinkan jalan untuk nutrisi mengalir melaluinya dari pokok anggur ke buah. Mengapa beberapa cabang tidak berbuah? Karena mereka hanya terpaku di permukaan, tetapi mereka belum membuka diri kepada Tuhan secara batiniah. Ini adalah orang-orang Kristen nominal. 1 Yohanes pukul 2:24, pastikan bahwa apa yang kamu dengar dari mulanya tetap hidup di dalam kamu. Jika itu terjadi, kamu juga akan tetap hidup di dalam Anak dan Bapa. Ini bisa berarti, pastikan Anda bukan hanya seorang Kristen nominal, tetapi seorang Kristen sejati yang lahir dari Allah. Saya jamin Anda akan terus hidup di dalam Kristus. Perhatikan bahwa Yohanes sedang berbicara kepada mereka yang menyebut diri mereka Kristen. Tetapi sekali lagi, bagaimana dia tahu bahwa mereka adalah orang Kristen sejati? Ini adalah topik utama dari kitab 1 Yohanes, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi lahir Allah. Dan itu memberikan banyak contoh tentang itu mereka yang menyebut diri mereka Kristen, tetapi tidak.